Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik bagi kita semua. Seperti firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22-23 yang berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu." Bagi semua kita yang rindu untuk masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, mari kita nyanyikan lagu Bapa, Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat 1 tahun yang begitu luar biasa boleh kami lalui bersama dalam PDKT online ini. Biarlah Tuhan dari hari ke hari kami boleh semakin mencari wajah Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan kami menemukan kasih yang sejati. Sebentar kami mendengar sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu, biarlah Engkau senantiasa boleh menuntun dan menjamah setiap daripada hati kami, sehingga setiap kami yang boleh mendengar pada hari ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, mari sama-sama kita yang berdoa dan percaya katakan, Amin.
Seperti janji saya di minggu kemarin, hari ini kita akan bahas tentang suatu hal yang terus masih menjadi pertanyaan dan mungkin juga menjadi kebingungan bagi banyak orang, yaitu bagaimana cara menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali sepanjang perjalanan hidup, kita seakan-akan tidak bisa mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan tersebut. Mungkin ada dari antara kita yang berkata, seandainya saja aku bisa mendengar suara Tuhan secara langsung ataupun audible, tentu semuanya akan jauh lebih mudah. Namun fakta berkata lain. Orang yang audible tentu saja ada, tapi kebanyakan dari kita tidaklah demikian. Sehingga kita perlu bergumul dulu agar bisa menemukan kehendak Tuhan di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kita harus secara sengaja mencari, bahkan mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sebab belum tentu apa yang kita pikir itu baik, sudah pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Lantas, apakah hal ini berarti dikit-dikit kita harus bertanya kepada Tuhan? Tentunya di dalam segala hal yang menyangkut aspek kehidupan kita maupun orang lain di sekitar kita, perlu sekali untuk tahu secara benar apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Seperti Amsal 3 ayat 5b berkata, "Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tetapi untuk hal-hal sepele, misalkan mau pergi ke mall, pakai baju warna merah apa hijau, saya rasa untuk yang demikian kita bisa putuskan sendiri tanpa harus bertanya pada Tuhan. Bukan berarti Tuhan kita itu tidak mau direpotkan untuk mengurusi hal-hal yang sepele, tapi tentu saja bukanlah untuk mengurusi hal-hal detail yang kita cari-cari." Sampai di sini saya rasa teman-teman semua sudah bisa memahami pentingnya untuk tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jikalau demikian adanya, lantas mengapa banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam menemukan kehendak Tuhan? Untuk menjawab hal ini, perlu sebuah keterbukaan dari pribadi kita masing-masing untuk melakukan introspeksi terhadap diri kita mengapa hal tersebut bisa terjadi. Alasan pertama, biasanya secara sadar atau tidak, beberapa dari kita mungkin saja dalam tanda kutip sebenarnya tidaklah menginginkan kehendak Tuhan tersebut. Orang yang demikian biasanya sudah memutuskan sendiri apa yang hendak mereka lakukan. Lalu mereka datang kepada Tuhan bukan untuk bertanya apa yang menjadi kehendaknya, tapi mereka meminta Tuhan agar menyertai dan memberkati apa yang mereka lakukan. Mereka meminta supaya Allah merestui kehendak mereka tanpa mau tahu apakah hal tersebut dikehendaki oleh Tuhan atau tidak. Alasan lain kurang lebih sama dengan alasan yang tadi. Sebagian dari kita mungkin saja hanya ingin mengecek apakah Allah setuju dengan apa yang sudah ada dalam hati kita. Kalau Allah setuju, maka kita menurutinya, tetapi kalau tidak, maka kita cenderung mengabaikannya. Seringkali dua alasan tadilah yang ujungnya membuat kita sulit untuk menemukan kehendak Tuhan. Lantas, bagaimana langkah ataupun sikap hati yang benar agar bisa menemukan kehendak Tuhan? Langkah pertama dimulai dengan membulatkan hati untuk taat. Tentu kita semua setuju kalau Tuhan bisa memakai apa saja untuk menyampaikan kehendaknya. Apakah itu lewat mimpi, tanda, penglihatan, dan sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa suara maupun kehendak Tuhan itu haruslah alkitabiah. Sebab tidak mungkin kehendak Tuhan bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Saat kita menerima tanda maupun rema tentang kehendak Tuhan atas hidup kita, maka bagian kita adalah menerimanya dengan respon yang benar. Bukanlah sibuk untuk mencari-cari alasan menunda ketaatan. Kita akan melihat Matius 2 ayat 14 yang mengisahkan bagaimana seorang Yusuf, suami dari Maria, yang langsung take action untuk berangkat malam itu juga setelah malaikat datang kepadanya di dalam mimpi. Dalam mimpi itu, malaikat menyuruh Yusuf untuk segera pergi membawa serta Yesus dan Maria ke Mesir. Sebab saat itu Raja Herodes mengeluarkan perintah untuk mencari bayi Yesus dan membunuh dia. Bagaimana dengan kita yang tidak mendapatkan mimpi seperti Yusuf? Apakah kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Ya, tentu saja, yaitu dengan memulai membaca Alkitab secara teratur. Ada begitu banyak kesaksian orang percaya yang mengatakan saat mereka membaca Alkitab, mereka menemukan rema-rema yang secara spesifik ditujukan untuk pergumulan mereka. Sepertinya seolah-olah Tuhan memerintahkan secara langsung kepada mereka untuk melakukan sesuatu hal seperti yang tertulis di dalam Alkitab.
Firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 17 mengatakan, "Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu ajaran Tuhan." Berikutnya, langkah kedua, menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan membawa seluruh rencana kita dalam suatu proses pengujian. Sebab tanpa proses pengujian, kita akan sulit mengenal kehendak Allah secara jelas. Bisa-bisa kita nanti menjadi orang yang ceroboh, menipu diri sendiri, bahkan juga orang lain. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kita ambil sebuah contoh bagaimana menemukan kehendak Tuhan saat seseorang punya rencana untuk menikah. Pertama-tama, kita harus setuju dulu bahwa dalam proses menuju sebuah pernikahan, perlu untuk mengetahui secara jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan, baik atas hidup kita maupun calon pasangan kita. Apakah si dia itu benar-benar jodohku atau tidak? Bagaimana pernikahannya nanti? Dan seterusnya, dan seterusnya. Seringkali tanpa disadari, akal budi seseorang terganggu saat sedang jatuh cinta atau di mabuk asmara. Karena yang selalu muncul dalam pikiran bahkan di saat berdoa pun adalah wajah si dia. Sehingga kehendak Tuhan terkadang menjadi tidak begitu jelas terlihat. Sekalipun selama menjalin hubungan, di dalam beberapa kesempatan, mungkin salah satu pihak sudah merasa ada sesuatu yang salah dengan hubungan maupun dengan pasangannya tersebut. Tapi karena saking cintanya, orang ini terus saja maju dan menentukan sendiri bahwa menikah dengan pasangan tersebut adalah kehendak Tuhan. Pertanyaannya saudara, apakah benar demikian? Nah, disinilah kita perlu belajar dari kisah Ribka saat dipinang bagi Ishak. Cerita ini cukup panjang, sebab itu saya rindu nanti teman-teman bisa membacanya di dalam Kejadian 24. Ceritanya kurang lebih seperti ini. Abraham menyuruh hambanya untuk mencari menantu bagi Ishak. Lalu hamba ini berdoa dan meminta tanda dari Tuhan agar ditunjukkan seorang gadis yang rela memberikan air kepadanya dan juga unta-untanya. Singkat cerita, apa yang didoakan hamba Abraham ini terjadi. Seorang gadis bernama Ribka melakukan tepat seperti yang didoakan olehnya. Lalu ia meminang gadis itu ke keluarganya dan membawanya bagi Ishak. Dan pada akhirnya saat Ishak melihat Ribka, dia langsung jatuh cinta dan mau mengambil Ribka untuk menjadi istrinya. Dari sini kita bisa melihat kalau semua pihak yang ada dalam kisah tadi tidak ada yang bertentangan dengan tuntunan Tuhan antara satu dengan yang lainnya. Itu tadi hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh lain. Tapi dari contoh tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam setiap rencana kita ada sesuatu hal yang sudah mungkin kita anggap itu adalah kehendak Tuhan, perlu untuk mengujinya terlebih dahulu. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, sembari kita menguji hal tersebut, kita juga bisa dengan rendah hati mencari nasihat dari orang di sekeliling kita yang dewasa secara rohani. Bisa itu orang tua, pembimbing rohani, maupun orang-orang yang setia berdoa untuk kita. Bukan berarti mereka 100% benar, karena orangnya rohani pun bisa terkadang salah. Tetapi tidak ada ruginya kalau kita mau mendengarkan pandangan mereka. Sebab dengan demikian, kita bisa menghindar dari jalan-jalan yang tidak perlu kita lalui. Selain juga kita menghemat waktu dan energi pula. Lantas bagaimana apabila setelah melalui proses pengujian dan mencari nasihat terhadap orang lain, ternyata kehendak Tuhan itu tidaklah sesuai dengan apa yang kita kehendaki? Maka kembalilah ke langkah pertama tadi. Bulatkan hati untuk taat kepada kehendak Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, seperti yang Roma 8 ayat 28 katakan. Terakhir, langkah ketiga untuk menemukan kehendak Tuhan adalah dengan bersabar terhadap waktu Tuhan. Mari kita cek kembali, apakah masih ada ketaatan kita yang tertunda? Kalau masih ada, lakukanlah itu terlebih dahulu. Belajarlah untuk setia pada perkara-perkara sederhana sebelum perkara yang besar. Tetaplah bertekun dalam iman sekalipun kita belum tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan dan jangan bergeser dari pengharapan Injil. Bersabarlah untuk tidak mengambil jalan pintas yang bisa melangkahi Tuhan.
Saudaraku yang terkasih, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ada kalanya Tuhan tidak langsung menunjukkan seluruh kehendaknya sekaligus, tetapi step by step. Lakukan bagian kita dengan setia, niscaya Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya. Allah kita adalah Allah yang tepat waktu, tidak pernah terlambat pertolongannya bagi setiap kita. Jadi saya ulangi, ada 3 langkah menemukan kehendak Tuhan. Yang pertama, membulatkan hati untuk taat. Yang kedua, membawa seluruh rencana kita dalam suatu proses pengujian. Dan yang ketiga, bersabar terhadap waktu Tuhan. Saya rindu sharing hari ini bisa membuat kita mengerti bagaimana cara menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Demikian sharing hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini dengan doa, mari kita bersama bernyanyi lagu Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap kami boleh semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Ajar jugalah kami ya Tuhan untuk senantiasa tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, tapi menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap daripada saudara maupun kerabat serta teman kami yang berada dalam pergumulan, apakah itu pekerjaan, usaha, sekolah ataupun kesehatan mereka. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan semakin nyata dan tepat pada waktunya atas setiap kami yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.